Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggal kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan sekalian, saudara-saudariku, salat tahajud seperti kami sampaikan di pertemuan lalu adalah salat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal. 1, masih ingat Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 itu. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya deh, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur, tidak misalnya, tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya, tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3, awas hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan, jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil didapatkan. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggal kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Ketika digoda muncul ayatnya. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu,
Kemudian dia katakan dalam jiwanya, lihat kalimatnya, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya menunjuk pada zatnya, tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya, hei makhluk Allah, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan, tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silahkan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya, kan banyak tuh, begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasara. Nah, maka teman-teman sekalian, dari 4 ini, kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, sholat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan sholat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia nggak peduli mau Kroasia menang 2-1 lawan Inggris, dia nggak peduli. Ya, mau Prancis menang 1-0 lawan Belgia, dia nggak peduli. Pokoknya terserah, yang penting juaranya Prancis misalnya gitu kan, tidak. Dia nggak peduli, mau siapapun nggak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat itu disebut ahli tahajud, belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan lewildanun mukhalladun, pelayan surga. Di kalau antum ikhwan oleh bidadari surga, yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya nggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian, oh, indah sekali. Dan kata Nabi, mala ainan ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan bi aqwabi wa abari kawakasin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara, emas dan sebagainya. Enggak seperti ini, enggak ada merek Akhir TV di sana nanti, ya. Semuanya indah. Tapi enggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, gak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai', ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran, kita mau nggak berniaga dengan ayat itu? Mau nggak menjadi bagian dari ahli surga itu?
Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang. Kenapa Anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Ya, jadi coba cek dari keluarga. Ada nggak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga Anda? Sekarang pulang ke rumah, coba lihat dari sekian orang yang ada di rumah berapa yang bangun. Mula-mula cuma 2 orang menikah suami istri belum bangun. Allah kirimkan anak belum bangun. Sudah ada cucu belum bangun. 10 orang di rumah nggak ada yang bangun. Masa satu pun nggak ada yang jadi ahli surga? Hai, coba. Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan oleh beliau, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya. Teman-teman pulang ke rumah ya, coba lihat tuh. Anak-anak yang di pesantren kalau pulang dan sebagainya, malam bangun gak dia? Coba biasakan, bangun, bangun, bangun. Dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. 2, tadi tambah 1 ya, berarti 5, sekarang yang ke-6. Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya, Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda sholat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud, Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam. Bapak Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang, artinya presiden menyukai dia. Artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar, tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau Anda, istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu mra'an atau rajulan, Allah merahmati seorang lelaki, kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat, lantas membangunkan istrinya dan mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin Bu ya, maksud hadis itu kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Ingat ya, bukan ibu ngaji sekarang suami nggak hadir, terus dengar itu terus nggak punya rencana. Aduh, saya pengen suami dipuji Allah, masya Allah, malam-malam segayung Pak. Mama kenapa? Hadis Nabi Pak. Oh hadis Nabi. Aduh, siapa yang ngajarin? Nah, itu yang repot. Paham ya? Baik, sudah yang terakhir. Ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4, saya tambahkan jadi 3. 1, masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
kebiasaan orang-orang saleh. Jadi kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang saleh. Dan orang-orang saleh itu, mohon izin ya, maaf, orang saleh itu tempatnya saat di surga itu sesurga dengan semua nabi. Semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling kanan di pertengahan. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi, awas, para syuhada, siddiqin, orang-orang jujur, wassalihin, orang-orang saleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang saleh akan sesurga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiyin, tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi, tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia, ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin. Ayat kedua, wa minal laili fasjud lahu wasabbih. Tapi sebagian malam cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud itu adalah tahajud. Dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud? Itulah nanti yang akan kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi dalam pertemuan yang sekarang. Baik, sekarang kita mulai materi intinya. Tadi muqaddimah, ya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita telah bahas tentang jumlah rakaat salat malam. Kemudian di antara rakaat itu kita diberikan pilihan mana yang mau dipilih, silahkan, tidak ada masalah. Mau 11, mau 23, bahkan lebih daripada itu. Sekarang setelah diketahui jumlah rakaatnya, bagaimana cara menunaikannya? Baik. Hadis pertama, Abu Daud, nomor hadis 1369. Kita ambil dua hadis dulu barangkali. Bismillah. Satu, hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat ya? Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Dia rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Yang kedua, bisa diambil di Al-Bukhari. Nomor hadis dari 2008 bisa sampai 2012. Saya kasih jeda ke sini ke 2010-nya. Ini kebiasaan dengan Sayyidah Aisyah, ke sini dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiga, bisa diambil hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 763. Kita ambil tiga dulu karena waktu kita agak terbatas hari ini. Baik, yang pertama kita lihat. Sekarang kita akan bicara tentang teknis atau cara menunaikan tahajud. Sifat pertama, apakah tahajud ditunaikan sendirian atau karena bacaan tahajud Nabi sampai dengan kesalam. Ya, kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim, tentang persoalan apakah salat tahajud ditunaikan sendiri atau berjamaah. Kita ambil hadis pertama di Abu Daud nomor hadis 1369. Hadis ini telah kami kopikan tentang dari awal pembahasan dan alhamdulillah saya hakul yakin sudah dibagikan, ya. Mungkin sebagian yang datang pada kesempatan ini ada yang belum mendapatinya. Mudah-mudahan nanti kita tampilkan kembali untuk bisa dipahami dengan baik. Singkatnya adalah
ketika Nabi SAW menginap di rumah istri beliau Sayyidah Maimunah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga ingin menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Setelah itu tujuannya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Ini Bapak Ibu, maaf ya, kalau saya harus sampaikan permohonan maaf di awal, kebanyakan orang belajar hadis itu seringkali melewati muqaddimahnya, pengantar hadisnya. Hanya langsung ingin tahu poin-poinnya aja isinya seperti apa. Padahal pengantar hadis itu memberikan inspirasi pada kita membentuk karakteristik seperti orang-orang baik di masa lalu. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau Anda belajar hadis, kemudian ingin Anda bahas, ada dua hal penting di hadis itu. Satu sanad, dua matan. Sanad itu adalah singkatnya silsilah periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu sampai pada kita. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Pelajari kenapa dia bisa meriwayatkan hadis, apa kebiasaannya. Yang kedua matan, matan itu isi hadisnya. Nah sekarang lihat baik-baik ya. Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan hadis kita ini, yang sampai kepada kita. Siapa Ibnu Abbas ini? Ini masih kecil anaknya. Ya, anaknya Abbas. Abbas punya dua anak laki-laki, satu Fudail, kedua Abdullah. Abdullah ini ketika dilahirkan, suasananya lahir tumbuh di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Jadi masih kecil. Nabi meninggal dunia wafat, usianya masih 13-14 tahun. Tapi ingat betul, Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh orang tuanya untuk belajar pengetahuan dari Nabi SAW. Di Abbas ini visinya dalam, beliau itu pengusaha apa? Pengusaha, sebelum masuk Islam itu ahli riba, rentenir pada saat itu. Bahkan riba yang dibebaskan pertama kali, ayat riba yang turun untuk membebaskan ribanya Abbas. Dibebaskan, begitu keluar dari jerat-jerat yang buruk itu, usahanya meningkat jadi kaya. Tapi hebatnya, status kekayaannya tidak melunturkan visi hidupnya untuk mendekatkan anaknya dekat dengan Nabi SAW. Jadi tidak menghalangi Anda boleh jadi direktur apapun silahkan. Direktur A, direktur B, pengusaha A, pengusaha B, nggak jadi masalah. Tapi masa iya sih dari sekian anak Anda nggak ada yang hafal Quran? Anda harus punya cita-cita. Ini saya bekerja di sini, saya belum hafal Quran, tapi anak saya, dia mesti hafal. Anak Anda empat kan, yang pertama ini penghafal Quran, yang kedua ahli hadis, ketiga ahli tafsir, keempat ahli fiqih. Allahu Akbar. Begitu Anda mendapatkan kesulitan di rumah tentang hal tertentu, anak Anda solusinya di situ. Begitu mendapatkan masalah, kakak sini, apa ayatnya? Oh ini ayat, bla 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 bla. Selesai. Masya Allah. Adik, hadisnya apa yang menguatkan ini? Ini ayat. Anmada kalau Rasulullah SAW. Selesai. Apa hukum fikihnya? Ini ayat. Masya Allah. Apa turunan tafsirnya? Ini abi. Masya Allah. Sudah. Ustadz nggak laku. Nggak lengkap di rumah. Ya. Nah ini disiapkan oleh Abbas, anak pertama saya. Karena dia sudah dewasa, maka saya hibahkan untuk membantu Nabi. Makanya banyak kisah tentang sirah Nabawiyah wafatnya Nabi, itu hanya berhenti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Berwudu, sholat, di pangkuan Sayyidah Aisyah wafat. Tapi siapakah yang membawakan air wudunya? Fudail, kakaknya Abdullah. Beliau yang bawakan air wudunya. Berwudu Nabi kemudian dengan bejana itu. Dan itu sampai berkhidmat pada Rasulullah sampai di akhir hidupnya. Tapi yang kecil ini langsung dihadirkan nuansa cinta kepada Nabi untuk mempelajari bagian kesolehan dan pengetahuannya. Ini tandanya seperti ini. Maksudnya adalah, kata para ulama hadis, jika Anda memiliki anak-anak yang serupa, laki-laki atau yang sebagainya, kemudian menemukan orang-orang soleh sekitaran Anda, maka dekatkan anak itu kepada dirinya atau majlisnya. Hadirkan. Kami dulu waktu belajar terbiasa, di mana ada syekh kita lazimi syekh itu, sekalipun kami jadi pembantunya. Itu biasa. Bawakan tasnya. Begitu bawakan tas, di jalan kita tanya masalah hukum dan sebagainya. Kadang kami gorengkan makanan untuknya. Begitu digorengkan, selesai dihidangkan, itulah yang hadir dari lisan beliau. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menghidangkan makanan begini, wah datang kepada kita tuh. Diindah. Jadi niat kita itu untuk belajar. Sama ya, dulu Ja'far As-Shadiq punya pembantu, pembantunya sampai hafal Quran. Untuk memahami akhlaknya, sampai tahu kebiasaannya. Tahu Anda kisahnya? Satu ketika kemudian datang seorang tamu, tiba-tiba dia bawakan air. Begitu bawakan air, terpleset, jatuhlah kemudian air itu, gelasnya kemudian airnya tumpah mengenai jubah tuannya. Begitu terkena jubahnya, wajahnya berubah. Dia tahu, kata pembantunya, Masya Allah, ini ahli surga nih. Ahli surga itu turun ayatnya. Quran surah Ali Imran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Kata pembantunya, wal kadhiminal ghaidha. Ahli surga sanggup menahan marah. Kata Ja'far, saya nggak marah. Pembantunya tahu, sekarang nggak marah, tapi mungkin belum tentu memaafkan. Teruskan ayatnya, wal afina 'anil nas.
Dan Allah menyukai orang-orang memberikan maaf pada orang lain. Kata Ja'far, saya maafkan. Yang hebat yang ketiga, beliau tahu Ja'far punya kebiasaan untuk sedekah. 2000 dinar selalu ada dalam kantungnya. Kata pembantunya, Allahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Kata Ja'far, dikeluarkan 2000 dinar, saya berikan sekarang, kamu bebas, gak usah jadi pembantu saya lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu kisah-kisah itu banyak teman-teman. Anda bisa gali kisah-kisah yang bisa menguatkan iman kita. Jangan cuma cari bacaan-bacaan gak jelas tuh, ngapain? Main tiktok, gak ada kerjaan. Itu apa gitu? Saya aja bingung, ada orang sampai ngerjain ini, saya nggak tahu itu apa gitu ya. Cuma lihat di berita kok, kenapa gitu? Dan nggak ada faedahnya, kenapa sih? Kenapa nggak cari tentang kisah-kisah soleh orang dulu, terus praktekkan di rumah, bisa menguatkan iman kita. Nah, salah satunya Ibnu Abbas, jadi Anda, maaf ya, kisah ini kita tarik sebagai inspirasi. Kalau Anda sudah berkeluarga, coba di antara sekian anak itu mesti disiapkan, ini mau jadi apa, ini jadi apa. Dan ada kebanggaan di akhirat nanti. Misalnya ini nanti yang pakaikan mahkota kami di akhirat. Saat kami pulang menghadap Allah, siapkan, semua harus hafal Quran. Semua hafal Quran. Nanti spesifikasinya, ini ahlinya qiraat, ini hadisnya dan sebagainya. Ibnu Abbas disiapkan oleh orang tuanya, maka dia melazimi Nabi SAW, karena bagian dari keluarganya. Usia masih 3-4 tahun, datang ke rumah bibinya Maimunah, kemudian tidur di rumahnya, dan bangun saat di pertengahan malam. Kisah bangunnya sampai dengan wudhu sudah selesai, kita akan masuk kepada fase tahajudnya. Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum. Lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau. Sejajar, tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini. Paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan, kalau ini posisi imam satu, maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar. Tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit. Tapi sejajar, persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah, hadisnya hadis ini yang digunakan dalilnya. Apa Nabi mengajarkan tahajud? Saya mau tanya pada Anda, kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah, karena syarat sholat berjamaah minimal terdiri dari dua orang, satu imam, yang satu lagi makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati, dalam hadis ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Satu, bolehnya tahajud berjamaah. Nah. Awas, di sini ulama sepakat ya, awas hati-hati. Tidak ada yang tidak sepakat. Jadi kalau Anda yang tidak sepakat, Anda sendiri yang salah. Ya? Nabi mengerjakan, sahabat mengiyakan, ulama sepakat. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga belum. Anda tidak sepakat, Anda siapa? Ya, baik. Cuma nanti perbedaannya, kapan kebolehan ini bisa berlaku? Hanya bedanya di situ saja nanti. Kalau jamaahnya sepakat boleh, tapi kapan dibolehkannya? Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah, atau dalam keadaan tertentu berjamaah? Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah sholat malam, kemudian ada makmum di belakang, dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaulah tahajud berjamaah itu dilarang, Nabi akan katakan, ngapain ikut sini, sebelah sana aja. Ya, misal, atau ini jangan berjamaah, ini tidak benar, yang bagus sendiri-sendiri aja. Ya, atau ngapain ikut bid'ah? Ya, tidak ya, baik, tidak. Tapi Nabi akan katakan, kamu sebelah sana, saya sini. Tapi ketika Nabi tidak melarangnya, bahkan menarik dan menyejajarkan, ini menunjukkan ada kebolehan dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Paham ya? Awas hati-hati, saya ingin luruskan dulu karena sebagian sahabat kita, teman-teman kita menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu saf sejajar, tapi tidak pernah mengungkit sholat apa itu. Jadi Anda kan unik, Anda mengatakan boleh sejajar saf, makmum dengan imam. Kalau imam satu, makmum satu. Tapi Anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah, bid'ah. Padahal yang Anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau Anda cenderung pada satu pendapat tidak apa-apa, tapi kita harus jujur menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau beda dengan yang lain tidak ada masalah sepanjang ada dalil. Ya, dan tidak usah mencela orang-orang lain.
Kita punya pilihan, boleh. Tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekkan orang lain. Itu yang tidak bagus. Jelas? Baik. Jadi celaan tinggalkan, ibadah kerjakan. Itu yang dimaksud, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dan tidak usah rame gitu kan? Nah, sini. Satu. Dalil kedua. Bismillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya. 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jaa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Baik, datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Fasa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau menyampaikan, riwayatnya cukup panjang ya, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ada 11 rakaat. Ya, sepanjang tinggal di rumah saya, sepanjang bersama saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang bersama saya perhatikan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi tolong catat baik-baik ya, cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya. Sedangkan Nabi, istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah. Tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakaat. Seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah, Nabi 13 rakaat. Ada bahkan yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Dan ini telah tuntas di pertemuan lalu. Perhatikan, yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat dan 3 rakaat. 4, 3. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu, boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakaat, formulasinya 4, 4, 3. Kalau Anda ingin 2, 2, 2, 2, ujungnya 1, boleh. Hadisnya sudah saya sampaikan. Bahkan masih tertulis di Abu Dawud nomor hadis 1369. Jadi kalau 11 boleh gunakan 2, 2, 2 ujungnya 1, atau kalau witirnya 3 kemudian 8 tambah 3, atau 4, 4, 3, selesai. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Teruskan hadisnya. La tas'al an husnihinna wa tolihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jangan ditanya. Maka setelah peristiwa itu, beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW dalam kesempatan sholat malamnya. Dimulai dari Hudzaifah, dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang paling menarik, bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim, teman-teman sekalian, indah. Kata Hudzaifah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Ini yang mereka kisahkan sholat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama. Saya duga akan selesai, ternyata beliau lanjutkan. Yang paling menarik, lihat, ketika beliau membaca ayat tasbih, maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu. Ketika membaca ayat doa, maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu. Ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan itu tentang berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya, maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu. Anda bisa bayangkan, nanti ketika masuk ke bacaan saya terangkan tentang makna ini. Tapi poinnya adalah, saya mau tanya pertama kali, 3 orang sahabat ini sholat di belakang Nabi dalam kesempatan sholat fardu atau sholat sunnah? Sunnah. Sholat sunnahnya siang atau malam? Malam. Malamnya tahajud atau bukan? Artinya, boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih, hadisnya sahih, menunjukkan kebolehan menunaikan sholat tahajud secara berjamaah. Paham? Baik. Ini dalil yang kedua. Ini dalil yang kedua. Tapi bagaimana pemahaman ulama dalam menafsirkan kebolehan ini? Karena jangan tafsirkan oleh kita sendiri, rujuk para ulama. Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran, walakinnahum yurithuna al-ilma. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan pengetahuan.
Artinya, kalau ada ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi, maka kita harus merujuk pada pemahaman ulama. Bagaimana mereka menafsirkannya? Paham ya? Awas, dan ulama itu luar biasa. Mereka belajar puluhan tahun. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian di Mekah disempurnakan di Madinah. Lalu Anda menyimpulkan dalam 16 jam. Mustahil, ya? Nah, ini dalil-dalil tadi menunjukkan kebolehan sholat berjamaah. Lantas bagaimana memahami tentang kisah-kisah tadi dalam kebolehan yang dimaksudkan? Maka ulama terbagi pada dua pendapat utama dari sini. Dan ini yang boleh kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Satu, pendapat pertama menyampaikan hadis yang menunjukkan dibenarkannya salat tahajud berjamaah dan memberikan hukum bolehnya berjamaah menunaikan tahajud. Kata ulama yang pertama, menunjuk pada kondisi yang khusus. Jadi bukan kondisi biasa. Artinya jika kondisi ini ada, maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah. Tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan, maka sendirian itu lebih utama. Apa kondisinya? Satu, memberikan tuntunan atau pelajaran bagi orang yang belum terbiasa menunaikan tahajud. Belum biasa dia, ya, belum ada kebiasaan pada dirinya. Ini menunjuk pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan ini baru pertama kali berkunjung kan ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, kemudian tiba-tiba sholat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, diajarkan bagaimana caranya menunaikan sholat malam, kekhusyuannya dan sebagainya. Jadi kalau Anda misalnya dalam kondisi ingin membimbing orang-orang tertentu, bisa di rumah suami ingin membimbing dengan istri, atau membiasakan dengan anak-anak yang belum terbiasa sholat malam, ya, tiba-tiba anak Anda beranjak misalnya, jadi semakin dewasa, sudah baligh, Anda ingin bangunkan malam hari, jangan biarkan dia sendiri. Khawatirnya karena belum terbiasa, belum mengerti cara menunaikan sholat malamnya. Paham ya? Tiba-tiba Allahu Akbar, rakaatnya kencang, alhamdulillah sedang tahajud. Lama gak keluar bunyinya, lama-lama ketahuan tidur di sejadah, gitu kan? Nah, karena belum terbiasa, ya. Allahu Akbar, baca surat, sudah baca surat, ruku Allahu Akbar, begitu sami Allahu liman hamidah, kedengaran dari samping, gol, ya, berubah suasana hidupnya. Salatnya ditinggalkan, kemudian langsung update status, itu kan repot juga. Ya, kekinian karena belum terbiasa menunaikan dia. Maka seperti Nabi membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Anda boleh hidupkan saat di rumah, anak Anda bangunkan. Yuk bangun yuk, malam kita tahajud. Kenapa mesti tahajud? Kan kita udah banyak sholat. Misalnya, sayang, Allah menjamin kalau kita tahajud, kita sekeluarga masuk surga. Allah sudah menjamin surga kita di dunia, tapi Allah belum menjamin surga kita di akhirat. Bapak takut kalau di dunia kita bersama, di akhirat kita berpisah. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal soleh kita. Yuk bangun, tolong papa mama supaya memudahkan hisab saat di akhirat. Bangun. Kenapa papa mesti bangun? Kan capek. Sayang, justru ketika kamu sholat sekarang, hidup kita besok akan dimudahkan oleh Allah. Allah sudah berjanji, kalau kita bangun malam ini, maka pekerjaan kamu besok akan mudah, sekolah kamu akan mudah, pelajaran kamu akan mudah, dan seterusnya. Maka teman-teman cari aura-aura positif untuk menghidupkan itu. Bangun malam, itu indah. Itu indah. Guru di sekolah punya program misalnya, ya, ada mabit, ada macam-macam, malamnya dibangunkan, boleh, silakan cari imam bagus, kemudian hadirkan suasana malam, sholat itu boleh, sah, nggak ada masalah. Taib. Dua, bukan dua yang bawahnya ya, dua yang masih poin satu. Jadi 1A tadi, jika ada suasana ingin membimbing kalangan tertentu atau orang-orang tertentu yang belum terbiasa menunaikan sholat malam. Dua, sudah? Dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Melatih, menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Ini kebolehan ini diikat pada suasana yang kedua ini. Contohnya tadi peristiwa beberapa sahabat tadi. Ya, mereka biasa salat malam. Cuman ingin bertanya bagaimana salat malamnya Nabi. Ingin merasakan kekhusyuan tersendiri. Dimaksudnya pengalaman itu nanti bisa dibagi dengan sahabat lain ketika mengimami.
Visi sahabat begitu Pak, Bu. Di sahabat-sahabat ini kadang ngejar Nabi supaya bisa diamalkan lagi dalam kesempatan lain. Misal Mu'adz bin Jabal itu ngejar Nabi, bagaimana sifat sholat fardunya. Begitu mendapati kebiasaan Nabi, oh Masya Allah. Begitu Mu'adz sholat di belakang Nabi, Allahu Akbar. Sholat isya'nya teman-teman sekalian, itu sampai Al-Baqarah 100 ayat. Baru kemudian selesai salam. Begitu mendapatkan pengalaman itu, Mu'adz kemudian pergi ke tempat beliau, jadi imam. Saat jadi imam, beliau imami persis sama dengan cara mengimami Nabi. Isya'nya Al-Baqarah, rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 100 ayat yang lainnya. Jadi selesai kemudian salat Isya 200 ayat paling minimal. Kadang-kadang selesai ke Al-Baqarah. Begitu lihat makmum ke belakang, mulai berkurang. Kata Mu'adz, munafik nih orang-orang, gak mau salat dengan saya. Karena tanda orang munafik salah satunya adalah malas menunaikan salat Isya dan salat subuh. Keberatan para sahabat yang disebut munafik oleh Mu'adz. Kami tidak munafik, diadukan pada Nabi. Begitu diadukan, Mu'adz dipanggil. Mu'adz, kenapa? Ya Rasulullah, saya imami mereka salat malam, salat Isya, mereka tiba-tiba menghilang. Ada yang lemas, ada yang tidak ikut. Mereka munafik, bukan kata Anda munafik orang-orang malas salat Isya? Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian tidak ikut salat dengan Mu'adz? Ya Rasulullah, bukan kami nggak ikut, cuman kepanjangan. Kami udah kerja begini capek, diimamin begini, kami juga capek kan ya? Nah, itu zaman Nabi sudah ada. Sudah ada sebagian seperti itu. Maka kata Rasulullah, kenapa Mu'adz kamu terlampau panjang? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya akan ikut Anda. Anda ngimami saya begini, saya praktekkan. Tapi Nabi, perhatikan, lebih pintar. Karena Allah berikan bimbingan. Ya Mu'adz, perhatikan baik-baik. Saya baca panjang, karena makmum saya itu kamu. Tapi kamu baca panjang, makmum kamu mereka. Tidak sama. Kalimat itu yang di copy paste oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika kemudian disoal oleh masyarakatnya pada saat itu. Kata rakyatnya, Ali, kenapa pemerintahan kamu banyak masalah? Pemerintahan pada masa Utsman tidak begini. Umar lebih bagus daripada ini. Abu Bakar lebih bagus lagi. Pemerintahan kamu banyak masalah. Kata Ali, waktu Abu Bakar, Umar, Utsman, rakyatnya saya. Tapi waktu saya, rakyatnya kalian. Itu masalahnya. Paham ya? Baik. Nah, yang tiga sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Hudzaifah al-Yamani, itu mencoba merasakan kehusyuan salat di belakang Nabi supaya aura khusyuk itu bisa dipraktekkan sekalipun sedang salat sendirian. Berapa lama sih salat Nabi itu? Berapa panjang? Penasaran kok disebutkan panjang aja, jangan tanya panjangnya. Saya pengen ikut. Berapa lama sih? So, seperti apa bacaannya? Itulah yang kemudian mereka dapatkan dan diabadikan oleh Imam An-Nawawi. Antum beli kitab At-Tibyan. Saya ada beberapa yang bahasa Arab, seingat saya yang di terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, itu halaman 37, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama dari 1 sampai 3. Itu teman-teman sekalian, kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, semua sahabat Nabi yang profesi apapun, maaf ya, yang pedagang, yang pengusaha, yang birokrat, yang diplomat, itu tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat malam dan kebiasaan mereka sampai khatam Al-Quran. Sholat malamnya. Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya, orang sukses, kaya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas, hartanya banyak, tapi tidak menghentikan kerinduannya untuk menunaikan tahajud. Antum sekaya apa dibandingkan beliau? Dan berapa kali dikalahkan oleh rasa kantuk dan yang lainnya? Orang kaya sekarang belum tentu ada yang kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan Bill Gates, orang paling kaya sekarang. Istrinya Melinda Gates. Tanyakan, punya kapak nggak? Belum tentu punya. Minyak angin aja nggak punya, cap kapak ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda ingin merasakan misalnya kehusyuan, kenikmatan sholat, Anda boleh malam datang, misalnya ada imam yang bagus, bacaannya indah, sehingga beberapa bagian tertentu terces lagi, ya enak, dapat imam bagus. Seperti saat Ramadan Anda mencari imam yang bagus, itu boleh. Ada kebiasaan-kebiasaan di teman-teman, terutama Masya Allah, anak-anak pesantren Hidayatullah itu. Demi Allah saya katakan, itu diantara kebiasaan mereka pada umumnya tidak pernah meninggalkan tahajud malam, terkhusus malam Jumat. Anak-anak itu tuh yang luar biasa. Jarang diekspos ya, tapi saya sampaikan supaya kita ikuti kebiasaan itu. Antum boleh misalnya satu malam cari waktu, terus imam yang bagus, sholat tibla, supaya mendapatkan kehusuan tersendiri, itu sah dilakukan. Seperti para sahabat pernah melakukan. Dalilnya ini, hadis sahih, dibenarkan oleh para ulama, dan sah hukumnya. Ini kata para ulama yang pertama, dibolehkan salat tahajud berjamaah dalam konteks ini saja. Ini yang tekstual. Di luar ini, kerjakan masing-masing. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, berpendapat para ulama, hadis ini menunjukkan kebolehan mutlak berjamaah. Tak perlu diikat oleh kondisi. Artinya kalau mau jamaah, jamaah aja. Kalau enggak, bolehnya mutlak. Kenapa? Karena Nabi pun tidak memberikan petunjuk syarat khusus. Nabi tidak pernah mengatakan,
boleh tahajud kalian kalau ada keperluan aja, atau kalau ingin menghadirkan kehusyuan. Kalau tidak, tidak, ya sudah, nggak usah. Maka ulama yang kedua mengatakan sepanjang tidak dikhususkan, maka jangan jadikan yang umum itu kemudian ditakhsis jadi hukum umum, jadi hukum khusus. Di yang kedua mengatakan dari sini tahajud boleh mutlak berjamaah. Artinya kalau ingin jamaah, jamaah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Paham di sini? Jadi kalau yang pertama mengikat dengan dua kondisi tadi, kalau tidak ada itu nggak usah berjamaah. Kemudian yang kedua mengatakan ingin sendirian boleh, ingin berjamaah boleh, dan bolehnya boleh mutlak. Artinya kalau ingin silahkan, tidak silahkan. Suami istri bangun malam, pengen tahajud berjamaah boleh, silahkan. Pengen masing-masing, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Tidak harus menunggu dua kondisi ini. Kalau ingin bangun bersama-sama, bangun sholat berjamaah, sah hukumnya. Paham? Dan dua hal ini tidak ada pertentangan, masing-masing menghormati satu dengan yang lainnya, hanya menunjukkan beberapa perbedaan saja dari sudut pandang pemahaman kepada dalil. Tapi dua-duanya sepakat bahwa tahajud boleh ditunaikan secara berjamaah. Paham? Baik. Kalau sendirian boleh? Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Jadi jangan Anda katakan bolehkah sholat tahajud sendirian? Terdapat perbedaan pendapat ulama di situ. Anda yang beda di situ. Paham ya? Baik. Satu, selesai masalah kita. Ustadz cenderung yang mana? Dua-duanya hampir sama. Apa yang mau didebatkan? Dua-duanya hampir sama. Toh mustahil orang-orang berjamaah kalau nggak ada dua keperluan itu. Silakan cek. Pada umumnya ketika berjamaah kan dua itu. Kalau imma tidak memberikan contoh cara tahajud yang benar, yang kedua ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Hampir tidak ada yang lainnya. Silakan cek. Hampir tidak ada yang lain. Karena itu saya kira ini sedikit bersamaan, hanya beda dalam ungkapan saja. Baik ya? Baik. At-tasmiyah la yughayyirul musamma. Beda nama kadang-kadang tidak menunjukkan perbedaan dari objek yang dibicarakan. Apa bedanya gedang dengan pisang? Sama, beda. Kalau bahasa Indonesia gedang itu, bahasa Sunda pepaya, dengan pisang itu cau. Baik ya. Nah, tapi kalau di Jawa disebut gedang itu pisang. Bendanya sama, menunjuk pada benda yang sama, hanya ungkapan yang berbeda. Baik, masalah kedua. Ini terakhir. Apa bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi dalam tahajudnya, terutama surat apa yang beliau biasakan baca? Baik, saya mau mulai dulu. Kalau Al-Fatihah tidak akan saya bahas. Untuk iftitah, pembuka ringan, ada 12 doa iftitah. Iftitah atau istiftah? Iftitah. Baik, satu iftitah, dua istiftah. Satu atau dua yang benar? Yang satu angkat tangan. Yang dua? Anda maunya apa sebetulnya? Satu tidak, dua tidak. Baiklah. Alhamdulillah, hari ini spesial. Tulis sendiri, ngapus sendiri, terangkan sendiri, pilih sendiri. Tayyib. Ke atas saja ini. Satu iftitah. Dua istiftah. Ini istiftah. Satu atau dua? Satu yang ini ya. Baik, yang ini benar tidak? Tayyib. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik. Dua-duanya benar tulisannya. Betul. Satu iftitah, dua istiftah. Benar tulisannya. Apa perbedaan keduanya? Satu iftitah itu lebih sedikit hurufnya dan lebih pendek bacaannya dibanding istiftah. Tidak percaya baca. Iftitah satu, dua istiftah. Lebih banyak mana hurufnya, satu atau dua? Dua. Panjang mana? Sekarang kita pakai menggunakan ilmu bahasanya, ilmu lughah. Kaidah berkata, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika hurufnya bertambah, maka menunjukkan maknanya pun lebih luas. Jadi kalau ada huruf lebih panjang, maka maknanya lebih panjang dibandingkan dengan yang hurufnya sedikit. Artinya kalau iftitah itu pembuka yang ringan, singkat, padat. Kalau istiftah, pembuka yang agak panjang. Kalimatnya lebih panjang dari yang pertama.
Nah, Bapak Ibu sekalian, doa pembuka dalam sholat sebelum Al-Fatihah itu ada 12 jenis, 12 ragam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang pendek. Ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah selesai. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Awas hati-hati ya. Nanti kita belum hapus nih. Nanti kalau sudah saya katakan hapus, nanti insyaallah akan dihapus. Khair insyaallah. Semoga Allah ampuni dosanya. Tulis lagi. Baik. Jadi kalau pendek ada Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ada. Yang panjang ada. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya dan seterusnya. Misal ada lagi yang wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Itu panjang. Ya. Allahumma ya rabb Jibril wa Mikail, itu panjang. Jadi kalau panjang disebutnya istiftah. Kalau pendek disebut iftitah. Itu penting dipahami dulu nanti, karena dalam kitab-kitab fikih kadang disebut iftitah, kadang disebut istiftah. Kita mesti paham. Nah, sunnahnya di mana ini ditempatkan? Kapan baca yang iftitah pendek, kapan baca yang panjang? Maka saya sampaikan pada Anda, kebiasaan Nabi kalau beliau sholat dalam situasi yang sedang dikejar oleh aktivitas yang lain, misal safar atau kondisi mendesak, maka beliau tidak pernah membaca yang panjang-panjang, singkat. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Kalau Anda baca wajah itu setelah itu artinya dua doa digabungkan jadi satu. Jelas ya? Tayyib. Kalau kemudian Anda bacakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi, selesai. Pendek, itu yang iftitah. Jadi kalau Anda dalam salat-salat di qasar, saat safar, jangan baca yang panjang-panjang. Salatnya aja di qasar, kenapa iftitahnya dipanjangin? Kadang bahkan enggak dibaca sama sekali. Kadang bahkan nggak dibaca sama sekali, seperti dalam salat tarawih, lebih pendek lagi, ya. Jadi dan seterusnya. Di teman-teman itu penggunaannya. Kalau dalam salat-salat fardu baca yang menengah, Allahumma ba'id dan sebagainya. Tapi dalam salat malam, apalagi dalam salat sendirian, yang kekhusyuan terjadi antara pribadi dengan Allah, tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi seringkali memilih yang panjang dalam iftitahnya. Maka dipilihlah kemudian yang istiftah. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail dan seterusnya. Atau yang wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin dan seterusnya. Itu panjang. Itu boleh. Bacakan, pilih yang paling panjang sehingga ada getaran-getaran pada jiwa, ada semacam warming up. Kita lebih tersambung dulu sebelum membaca surat-surat yang lainnya. Ini koreksi ya bagi diri saya pribadi dan juga pengingat bagi Bapak Ibu sekalian. Maaf sebesar-besarnya. Ada sindiran halus dalam Quran tapi begitu tajam maknanya. Umumnya orang sholat, bahkan ada yang tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Masalah kita sekarang, kenapa orang sholat belum menghadirkan kehusyuan? Karena umumnya banyak orang masih belum paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang dibaca? Saya mohon Bapak Ibu sekalian, cobalah dalam sepekan misalnya, hari ini saya mau paham iftitah dulu, supaya ketika saya paham, saya bacakan, ada getaran pada jiwa saya. Sahabat Abu Bakar saja itu baru takbir, Pak, takbir itu sudah gemetar dan menangis. Baru Allahu Akbar. Dia begitu, fayaqulu, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir katakan Allahu Akbar. Beliau angkat tangannya mengatakan Allahu Akbar, sudah gemetaran menangis. Sampai ketika diminta jadi imam oleh Nabi, kata beliau, ya Rasul jangan saya pribadi yang cepat menangis, khawatir banyak enggak khusyuknya. Ya. Kenapa? Karena merasakan kalimatnya Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Maha Besar. Beliau merasakan takut ketika bertakbir, merasa paling khusyuk salatnya, merasa paling hebat dibanding orang, merasa paling paling luar biasa dibandingkan orang lain. Selevel sahabat Abu Bakar menemani kehidupan Nabi di dunia, berdampingan dengan Nabi di alam barzakhnya, itu saat salatnya dalam masa hidupnya masih gemetaran tuh, takut ketika salat membawa sekecil, seatom, sezarah nilai dari kesombongan dalam kehidupan dunia. Bahkan takut dalam salatnya pun diduga orang paling khusyuk, takut. Gemetaran sampai gemetar. Bisa nggak suasana itu? Bisa nggak gitu ya? Bisa Ustaz, subuh-subuh di puncak. Bahkan sebelum takbir sudah gemetar ya. Bukan itu yang diharapkan. Beda. Baik. Ya. Saya sangat yakin kalau Anda paham tentang bacaan-bacaan ini, itu akan beda suasananya. Misal, antum yang iftitah baca apa doanya? Allahumma ba'id ya, riwayat sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Paham nggak artinya? Saya beri contoh ya. Gini. Allahumma ba'id
baini wa baina khataaya ya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Sekarang perhatikan maknanya. Anda paham ini saja, maka ada getaran tersendiri yang menghunjam dalam jiwa kita sehingga menghadirkan rasa kepasrahan yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Saya contohkan dulu sebentar. Bismillah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Saya tunjukkan dua kalimat saja. Satu ba'id begini. Yang kedua khataaya. Iya. Khataaya. Ya terakhirnya pendek, nggak panjang ya. Ya. Saya mulai yang ini dulu. Khataaya. Ya, ini dua kalimat yang disatukan. Kalimat pertama khataaya, ini keduanya plus ya kecil. Khataaya plus ya pendek. Ya, disatukan. Kalau ini saya naikkan ke atas, saya tuliskan dulu begini, khataaya. Ini jama' dari kata khata'un. Jama' ini ada dua, satu akhta'un, akhta', yang kedua khataaya. Perhatikan, apa artinya khata'? Artinya salah, yang berpeluang memiliki dosa. Khata', salah. Ada di antara kita yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan? Saya langsung pulang. Ya, beliau lebih berhak menyampaikan tausiah. Tapi ada yang hari ini kesalahannya sedikit, yang banyak, sangat banyak, saking banyaknya nggak bisa angkat tangan, kan? Baik, sekarang ganti. Ada yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan? Saya doakan dipercepat. Baik. Alhamdulillah. Baik. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan? Baik, ini info aja ya, info. Nabi Adam berbuat kesalahan sedikit sekali, sedikit. Nyicipin buah khuldi, keluar dari surga. Antum ngaku salah banyak, pengen masuk. Maka kita harus punya amalan lebih daripada apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan. Khata ini salah, sekali salah. Kalau kesalahannya banyak, saya ilustrasikan begini. Kalau ingin mengukur kesalahan, jangan jauh-jauh dulu, tubuh kita dulu. Ini mata nih, mata. Hari ini aja, berapa kali salahnya? Salah lihat. Sudah ada istri, dilihat istri orang. Ibu juga begitu, udah ada suami, dia suami orang. Kenapa suami saya nggak seperti Ustadz ya? Suami ibu. Ya. Tapi, paham ya? Nah, itu baru mata, belum telinga, belum lisan, belum pikiran dan sebagainya. Paham ya? Tapi, nah, kalau kesalahannya jadi banyak, tapi masih bisa dihitung, itu akhta namanya. Akhta, salah, tapi masih terhitung. 1, 2, 3, 4, 10. Hari ini 50 salah. Ya Allah, berarti saya harus cari 50 amalan untuk menutup yang salah ini. Salah harus ditutup oleh soleh. Berarti saya harus mengerjakan amal soleh untuk menutup yang salah. Bagaimana caranya? Ingat, cari amalan yang cerdas ya. Cerdas. Yang amalan ringan tapi pahalanya banyak. Kalau kesalahan itu kan satu kali salah dihitung 1 kan? Tapi kalau amalan kebaikan 1 dihitung berapa? 10. Cari lagi amalan yang berlipat seperti bacaan Quran. Bacaan Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan. Jadi begitu Anda melakukan, tak sadar nih ada kesalahan nih 30 misalnya. Begitu Anda baca Quran alif lam mim, yang bukan dosa besar, Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf di hadis Nabi At-Tirmidzi hadis 2910. Ya kan? Maka seketika yang kita nggak duga salah itu dihilangkan oleh Allah. Hilang. Makanya nggak baca Quran sehari itu rugi. Demi Allah rugi saya katakan. Karena dia nggak sadar beberapa kesalahan dia tidak tergugurkan dalam kesehariannya itu. Coba kalau mau hitung-hitung, aduh saya salah 5 nih, berarti harus saya tutup. Nun, selesai. Bang, itu orang hitungan. Balik sini. Tapi kalau Anda merasa seperti tadi, aduh nggak terhitung nih, banyak kesalahannya, nggak bisa keukur, maka rubah jamaknya menjadi jamaknya yang kathrah, khataya. Jadi ada jam'ul qillah, jama' tapi masih bisa terhitung. Ada jam'ul kathrah di ilmu nahwu, jama' tapi sulit untuk dihitung saking banyaknya. Banyak. Rubah kalimatnya dari akhta jadi khataya. Paham? Nah, terus Anda ngaku
Saya memang mengakui ya Allah banyak salah seperti tadi itu. Ngaku banyak-banyak. Mata salah, telinga salah, kaki salah, semua salah ya Allah. Saya ngaku banyak salahnya. Amal saya sedikit. Kalau Anda mengakui kesalahannya, tambahkan ya kecil di ujung kalimat khotoyanya. Maka khotoya ya. Jadi kalau kalimat itu disatukan khotoya ya, maknanya saya mengakui saya banyak salahnya. Nah, kalau Anda ingin dihapuskan, dijauhkan dari kesalahan itu sejauh-jauhnya, maka sesuatu yang dijauhkan sejauh-jauhnya bahasa Arabnya ba'id. Ada tasydid ba'id, ada pakai alif ba'id. Kalau tasydid begini, ini di ilmu lugah ya, ba'id ada tasydidnya ini. Itu artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Oleh ikhwah ba'id sa'an nih. Teman-teman tolong jauhkan jam itu dari saya. Anda jauhkan misalnya, tapi saya masih lihat, itu pakai tasydid ba'id. Tapi kalau sudah pakai alif ba'id, itu artinya jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya nggak bisa lihat lagi. Perhatikan kalimatnya. Teman-teman, ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ya Allah, saya akui di salat ini bahwa saya banyak berbuat salah. Saya akui ya Allah. Saya akui. Tapi saya mohon dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, tolong jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan ini sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Karena sekecil apapun kesalahan kita, itu akan ditampakkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang buruk pun diperlihatkan. Dia nak katakan dalam salat, saya ngaku saya salah ya Allah sebelum salat ini. Saya ngaku, saya banyak salahnya. Tapi Engkau Maha Pengampun, saya mohon ya Allah, jauhkan dari saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat, mohon ya Rabb. Jauhkan seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maka saya pun tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan-kesalahan saya nanti. Itu poinnya. Makanya kalau Anda kaitkan lagi dengan tips salat khusyuk dalam Quran, kan di Quran itu, di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46, orang khusyuk itu merasa bahasa singkatnya saat akan salat mungkin itu salat terakhir bagi dia. Wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dan mungkin saat itu dia akan kembali kepada Rabbnya. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin salatnya khusyuk, mungkin bayangkan saat itu saat salat terakhir Anda mungkin diwafatkan dalam keadaan sujud. Nah, itu paling indah. Kita tidak menduga kapan dan dalam suasana apa kita meninggal. Saya lihat beberapa hari ini dikirim video, Masya Allah, ada yang sedang berdiri, tiba-tiba merasa sesuatu, terus dia sujud, terus tidak bangun lagi. Dan kita tidak tahu dalam suasana apa kita akan wafat. Mau salat meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya? Insya Allah. Sini belum selesai. Ini ya. Masya Allah. Itu pun kalau meninggal, kalau tidak ya bukan pilihan. Tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Kita tidak bisa mengetahui kapan kita wafat, tapi kita bisa menyiapkan diri dalam suasana apa kita wafat. Kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik, maka rasakan dan bayangkan saat terfikir berbuat maksiat, rasakan seketika Allah akan mewafatkan Anda pada saat itu. Maka demi Allah Anda akan dijaga dalam kebaikan. Antum kembali ke kantor sekarang, ada yang ngajak korupsi misalnya, disogok, bayangkan saat disogok Anda wafat. Apa tidak malu Anda ikut ta'lim, ikut ini, wafat dalam keadaan menerima sogokan? Ketika Anda ingin menghujat orang lain lewat tulisan, lewat kata-kata, bayangkan saat menghujat Anda diwafatkan. Ya, apa tidak malu ikut ta'lim tiap waktu tapi diwafatkan dalam keadaan mencela orang lain? Sayang. Nah, maka itu yang saya katakan ba'id, Anda paham itu saja, satu saja, maka Anda rasakan, ya Allah saya banyak salah. Bagaimana kalau saat ini salat terakhir saya? Dalam sujud ini wafat saya masih membawa kesalahan, mohon ya Allah, saya mohon ampuni saya, jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Seperti Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Ini yang menjadikan sahabat Abu Bakar belum mengucapkan ini saja sudah menangis terseduh. Dan kita ada di mana? Nah, dalam salat malam, cobalah pahami itu. Nah, dalam salat malam Nabi lebih banyak membaca yang panjang-panjang seperti yang wajah tu. Itu indah. Kenapa dibaca yang wajah tu? Salah satu yang roba Jibril, roba Mikail. Kenapa yang dibaca itu? Karena salat malam itu, waktu malam hari, buka Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Karena waktu malam itu, waktu yang paling tepat untuk menyentuh jiwa kita. Bacaan-bacaannya lebih menghunjam kepada jiwa. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam, salat malam itu ashaddu wat'a, lebih menyentuh kata-katanya kepada jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan kalimat kita itu lebih meresap pada jiwa. Nggak percaya silahkan Anda bangun malam ya, bandingkan dengan sholat siang, itu lain khusyuknya. Akan terasa nikmat malam. Kalimat-kalimatnya cepat menyentuh pada jiwa kita.
Makanya mencari kalimat-kalimat, doa-doa, bacaan-bacaan yang sentuhan ke jiwanya lebih dalam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Duhai Allah, malam ini aku bangun, ku hadapkan sepenuhnya diriku ya Allah, aku pasrahkan kepadamu penguasa langit dan bumi. Aku berjanji tidak akan musyrik selama hidup ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duhai Allah, sungguh salatku malam ini, semua ibadahku, hidupku, atau engkau wafatkan aku di malam ini. Wa mamati. Atau engkau wafatkan aku di malam ini. Saat Anda bangun malam jam 2, terus ada kalimat itu Anda ucapkan dan Anda paham artinya. Atau engkau wafatkan aku di malam ini ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Hamba ikhlas. Kalau itu sudah ketetapanmu Tuhan penguasa alam. La syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Dan saya ikrarkan mulai hari ini ya Rabb, saya tidak akan berbuat dosa-dosa apalagi musyrik. Dan seperti itu saya diperintahkan, saya komitmen mengerjakan hamba yang terbaik. Wa ana minal muslimin. Dan kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup esok hari atau sekarang saya wafat, saya berjanji akan jadi orang Islam yang lebih baik lagi. Saya akan makin patuh. Makanya kalau orang baca iftitah atau istiftah dengan bacaan ini dan tidak lebih baik setelah sholat, ada yang salah dengan kata-katanya. Tapi itu indah saat dibacakan di malam hari. Cobalah malam bangun, hadirkan suasana itu, baca dengan baik, dan itu nyaman ke jiwa kita. Ya, kita lebih butuh kalimat-kalimat untuk menyentuh jiwa dibanding kesibukan. Sekarang malam itu dibuat seperti siang. Padahal kata Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu kami desain kata Allah untuk istirahat, siang untuk aktivitas. Sekarang orang dipaksa beraktivitas di malam hari. Ya, maaf ya, yang Piala Dunia itu mereka masih siang, kita yang nontonnya malam. Kita yang malam, mereka siang. Jadi kalau teman-teman Anda bisa memutar kembali apa yang Anda bisa lihat siang harinya, kenapa Anda korbankan waktu malam Anda? Karena setiap metabolisme tubuh kita itu ketika diporsir untuk beraktivitas, dia akan menuntut gantinya. Malam istirahat, Anda 7 jam, Anda pakai 2 jam aktivitas, besoknya dia nuntut 2 jam untuk istirahat. Supaya ada kebiasaan perputaran bagian dari tubuh kitanya. Karena itu coba kita pahami ya, orang-orang di luar itu desainnya luar biasa. Kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang mereka nggak lakukan. Kayak rokok misalnya, ya pengusaha rokok, pembuat rokok di luar, mereka nggak merokok, dikirim ke kita. Itu yang repot gitu kan. Kadang-kadang kita harus melihat dengan lebih dalam untuk memahami bahwa ada sesuatu yang harus kita saring kembali. Jangan mencela orang lain, itu strategi mereka. Tapi kita bisa memilih untuk mendapatkan yang baik atau meninggalkan yang buruk dalam kehidupan. Jelas ya? Baik. Ini yang iftitah surah terakhir, dan saya berhenti di sini, dan saya mohon maaf barangkali ini bagian terakhir dari sesi bahasan. Untuk sementara saya tidak membuka tanya jawab dulu karena kami jam 3 harus sudah berada di Bekasi untuk bisa menyerahkan beberapa teman-teman yang akan berangkat haji pada tahun ini. Persyaratannya kami koordinasikan, itu harus diserahkan hari ini. Ya, jadi mohon pengertiannya ya teman-teman sekalian. Surah terakhir. Surat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat, ada tiga jenis surah yang umumnya dibacakan oleh Nabi SAW dalam kesempatan salat malamnya. 3 jenis surah. Alhamdulillah. 1, surat yang ringan. Surat yang ringan. Saya tidak katakan pendek ya, tapi ringan, ingat baik-baik. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula yang menunaikan salat tahajud. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula dalam menunaikan salat tahajud. Contoh dalilnya Quran surah Al-Muzammil surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan dari Quran yang Anda hafalkan. Ringan. Ya. Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah. Tuh, sampai kaget di luar. 100 ayat. Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya. Dalam satu rakaat. Jadi ukuran ringannya bisa relatif. Ya, ringan bagi Nabi, belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya cari yang ringan. Misal begini, tadi kan maaf ya ibu bapak, Nabi kan tadi pernah sholat di belakangnya ada sahabat kecil namanya siapa, masih ingat? Ibnu Abbas. Itu kan masih kecil, balik aja belum. Ya, mau dinaikkan surat yang panjang susah.
Makanya dibaca yang ringan. Pada saat itu riwayat yang muncul ketika sholat di belakangnya Ibnu Abbas itu Ali Imran 10 ayat terakhir. Ya, bahkan dari 11 ayat terakhir yang inna fi khalqis samawati wal ard dan sampai ujung ayatnya. Ya, ringan. Maka dari itu ketika Anda misal mendidik anak sholat malam, bangkit di malam hari tiba-tiba dia ikut, jangan baca yang panjang-panjang. Anak Anda 5 tahun bangun, lihat Anda sholat, mama sholat, pengen ikut, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah anak saya ikut, mumpung ikut Al-Baqarah. Akhirnya kesan pertama bagi dia, sholat malam itu sulit. Di begitu Anda melihat anak Anda ikut misalnya yang kecil, atau misalnya yang besar tapi belum biasa berdiri lama, peringan sholatnya, wadduha. Sehingga ada merasa enak dia, oh ternyata sholat malam itu nggak panjang-panjang, cuman ad-duha. Besoknya alam nashrah, lebih pendek lagi. Besoknya al-falaq, Masya Allah, naik lagi. Tadinya ikut 2 rakaat, besoknya 4 rakaat, 6 rakaat. Begitu 11 rakaat, stabil mulai. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Karena dia akan bertanya, mah bosan kok ad-duha terus, cari yang lain dong. Anda naikkan. Al-Baqarah ya, gak apa-apa. Bismillah, naik. Dan itu indah. Itu indah. Paham ya? 2. Sudah? Surat yang tersusun dalam Al-Quran, surah-surah yang tersusun dalam Al-Quran secara tertib dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Kalau yang tadi yang ringan-ringan, sekarang justru terbalik. Panjang. Jadi panjangnya ini diurutkan. Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran, maaf ya, sudah hafal, maka jangan tinggalkan tahajud. Ciri penghafal Quran itu nggak meninggalkan tahajud. Nah dalam tahajudnya, dia mendesain salatnya itu untuk mengulang hafalan. Itu yang dikerjakan para sahabat. Bahkan ada yang semalam 30 juz. Ada yang semalam misalnya 1 juz dulu. Saya target 30 malam, misal 30 juz. Tiap malam 1 juz. Boleh. Silahkan sekarang Al-Baqarah juz pertama. Ya dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 141. Misalkan. Kemudian malam keduanya 142 sampai 253. Teruskan lagi. 252. Selanjutnya 253 sampai Ali Imran. Terus. An-Nisa. Sampai 30 malam 30 juz dia selesai. Itu boleh. Ya. Atau misalnya malam, semalam 5 juz. Boleh. Karena itu tidak. Jadi kalau Anda sudah terbiasa menghafal Quran, sehari bisa 5 juz, Bu, Pak. Ya, mengulangnya itu. Mengulang. Usahakan ulang. Jadi, subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Kalau tidak mau capek dibagi 2, setengah juz sebelum subuh, setengah juz setelah subuh. Terus, sehari 5 juz, mulai hari Sabtu. Hari Ahad 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz, Jumat berdoa kepada Allah. Khusus berdoa, tidak mengulang. Jumat itu doa minta ya Allah, Engkau minta salat saya salat, Engkau minta menghafal saya menghafal, Engkau minta mengulang saya mengulang, Engkau minta berdoa sekarang saya bermohon kepadamu ya Rabb. Kalau saya sudah salat, saya sudah berinfak, sudah menghafal Quran, belum Engkau kabulkan juga, maka mohon tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu. Maka doa penghafal Quran ketika dia bisa khatamkan dalam 6 hari itu, Jumatnya mubarakah untuk dia. Itu yang disebut oleh orang Arab Jum'ah mubarakah, Jum'ah mubarakah. Semoga Allah turunkan keberkahan. Nanti yang Anda hafalkan sampai Isya itu diulang, malamnya pakai dalam tahajud. 5 juz dibagi misalnya 10 rakaat ya, 1 juznya 1 rakaatnya setengah juz. Rakaat terakhir witir misalnya. Ya, atau silahkan bagi ke 23 rakaat atau yang lainnya. Intinya adalah silahkan ulang-ulang hafalan atau sengaja untuk memperbanyak bacaan di malam hari. Anda hafal Al-Baqarah pengen dipakai tahajud boleh. Ya, Al-Baqarah 86 ayat bagi 11 misalnya rakaat, silahkan sah. Untuk memperbanyak dan mengulang bacaan. Paham? 3. Ini jenis yang terakhir dan ini yang sangat jarang dilakukan. Padahal Nabi itu banyak disebutkan dalam riwayat sering mencontohkan ini. Memilih surah-surah yang sesuai dengan keperluan Anda, kebutuhan Anda. Memilih surah-surah yang sesuai dengan kebutuhan Anda, keperluan Anda. Tadi saya katakan di awal, semua surah Al-Quran itu adalah didesain sebagai pedoman hidup kita. Jadi semua masalah kita solusinya ada di situ.
Saya pernah bacakan di awal jumpa kita banyak ayat di Quran tentang hidup kita. Nah, kenapa Anda saat malam tidak bermohon kepada Allah lewat sholat Anda? Maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan membaca surah yang terkait dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda yang sedang mencari nafkah, kenapa tidak baca ayat-ayat tentang nafkah di Quran? Minta dimudahkan, kan ada. Di Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, Al-A'raf ayat ke-96 misalnya. Tentang rezeki di Quran surah 51 ayat ke-22 misalnya. Ada semua. Anda yang sedang kesulitan misalnya di rumah dan sebagainya, kenapa nggak baca ayat-ayat tentang kemudahan? Ya, mudah urusan rumah. Misalnya Quran surah keempat ayat 34, 35 gitu kan. Kalau ada persoalan minta kepada Allah solusinya. Kemudian ada di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3 tentang masalah-masalah yang umum. Anda yang di birokrasi, sekarang banyak orang saya tuh bingung ya. Kalau masa-masa pemilihan tuh banyak mengerjakan hal yang tidak perlu. Padahal kata Quran itu di Quran surah 3 ayat 27 kan jelas. Dari 26 sebetulnya sampai 27-nya. Jelas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi kalau ada orang baik diberikan supaya kebaikannya menyebar pada rakyatnya. Kalau ada orang jelek kemudian dia bisa naik, untuk ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan. Makanya orang-orang yang pandai itu dia akan mendekati Allah. Dia akan memohon supaya diberikan petunjuk. Kalau diberikan, dia lakukan hal-hal yang baik. Maka mendekat dia baca ayat-ayat itu. Sebetulnya kepala-kepala yang calon pilkada, calon pemimpin dan sebagainya, calon kepala daerah dari mulai yang ringan sampai yang besar, kalau dia paham tentang ayat itu, dia bangun malam, dia minta petunjuk kepada Allah. Itu titipan. Karena kalau cuma jadi pemimpin, Firaun pun pemimpin. Tapi kepemimpinan Firaun diabadikan bahkan dalam Al-Quran sebagai contoh, karena itu belum tentu mengantarkan dia ke surga. Hati-hati. Ada orang diberikan kedudukan, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan harta, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan pengetahuan, bekal itu untuk ke surga. Ada orang yang hanya diberikan tenaga, karena itu yang membuat dia ke surga. Bilal mendapatkan tenaga, dengan itu dia pakai adzan. Ali mendapatkan pengetahuan, dengan itu dia pakai berdakwah. Baik, sebagian sahabat mendapat kedudukan, di antara mereka ada Umar bin Khattab. Ya, dipakai untuk mengantarkan ke surganya. Yang harta benda seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa, ada Firaun yang pernah mendapatkan kedudukan, diberi contoh, tapi tidak bisa mengantarkan ke surganya. Ada Qarun yang ketika dia punya harta hanya dipakai foya-foya. Jadi kalau orang sekarang hanya ingin ikutan foya-foya, dia ketinggalan, telat dia. Keduluan Qarun. Katakan pada orang kaya, ya ibu-ibu sosialita misalnya, yang cuman gosip datang macam-macam. Kalau cuman begitu, katakan terlambat. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah ada sosialita yang cuman gosip. Kumpul-kumpul, katanya di sini ada orang ganteng ya, sampai kejebak kan situ. Oh tuh, emang dia nggak tahan. Yusuf keluar, begitu keluar, wah, mahadza basyarin hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Ganteng-ganteng Nabi. Oh, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Digosipin lagi. Tuh, udah ada kasusnya banyak. Jadi untuk apa kalau cuma kumpul-kumpul nggak ada kerjaan, harta dibanggakan? Cari ayatnya. Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu, baca. Malamnya bangun, sujudnya lamakan, sholatnya pilih yang sesuai. Teman-teman yang mau menikah, ya, yang belum ada jodoh misalnya, kan cari ayat-ayat supaya Allah bimbingkan. Ya, calon-calon yang bagus. Kalau laki-laki pasti perempuan calonnya. Cari ayat perempuan-perempuan yang baik, atau sebaliknya. Ada Quran 51 ayat 49, gitu kan? Ada Quran surah 49 ayat ke-13, gitu kan? Ada kalau mendekat ke pernikahan, Quran surah 30 ayat 21. Anda ingin samara, tapi ayatnya nggak pernah dikaji. Ya, walaupun istri Anda calon yang namanya samara, tapi kalau nggak pernah dibaca ayatnya, mustahil baca. Quran surah 31 ayat 30 ayat 21 baca. Yang belum nikah, ya. Orang bilang jomblo, nggak apa-apa. Anda jomblo fisabilillah, ya. Berusaha untuk mendapat yang terbaik. Jomblo dibagi 3, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Ya. Nanti kita bahas lain waktu lah bagi yang belum menikah. Baik, jomblo sengketa itu pilihannya banyak tapi belum bisa menentukan, ya, sehingga jadi persoalan. Kenapa jadi ke situ? Jadi itu intinya ya, itu intinya. Cari, kalau belum bisa, cari indeks-indeks ayat-ayat Quran, di indeks-indeksnya apa, pelajari itu, dan contohnya banyak di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau amalan-amalan para sahabat. Bahkan Nabi Zakaria ketika sholat di mihrabnya Maryam itu, apa yang beliau baca dalam sholatnya? Beliau memohon supaya diberikan karunia keturunan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Apa yang terjadi? Begitu dibacakan itu, turun jawaban dari malaikat, kamu akan punya keturunan. Dijawab langsung. Ya Anda ini bagaimana keperluannya pengen proyeknya lancar, yang dibaca minal jannati wan nas.
Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya, susah dikabulkan, proyek banyak gangguan, jin lagi yang datang, kan? Sudah ya? Cukup dulu ya? Sekira cukup dulu untuk hari ini pembuka. Nanti saya tidak bisa berjanji, tapi saya mengusahakan sebaik yang saya bisa lakukan. Pertama untuk pertemuan yang akan datang, kemungkinan wallahu a'lam, tapi nampaknya kami akan berangkat tahun ini untuk berhaji dengan beberapa rombongan para penghafal Quran. Mohon doa semoga dilancarkan, semuanya baik. Tapi tentunya dengan kepergian dan keberangkatan kami, artinya itu barangkali akan menjadikan pertemuan kita sesi di bulan depan, barangkali untuk sementara kita berlibur. Tapi libur itu bukan berarti kosong dari taklim, karena saya akan berikan PR pada Anda yang akan saya cek di pertemuan setelah saya pulang dari haji. PR-nya adalah pengulangan dari yang sebelumnya. Setiap yang hadir insya Allah menghafal 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Siap? Siap ya? Sudah hafal? Baik. Kenapa ramai di belakang? Kok PR-nya sama Ustadz? Karena belum hafal sampai hari ini. Baik, sudah ya? Satu itu. Yang kedua, jika ada pertanyaan terkait, nanti malam ini kami ada AQS Al-Quran Sunnah Solution langsung dari Bekasi. Itu insya Allah nanti kita buka malam hari nanti untuk meneruskan tentang fikih haji. Bagi yang akan berhaji, Anda boleh simak kajiannya, atau yang belum berhaji Anda juga bisa menyimak, atau yang telah berhaji bisa menyimak untuk indikator keberhasilannya. Nah, kemudian berita yang ketiga, insya Allah kami akan mengadakan manasik akbar bagi siapapun yang ingin belajar tentang manasik haji. Bagi yang sudah, yang akan berangkat atau yang belum. Kemungkinan waktunya Sabtu yang akan datang lagi, tanggal 21 pagi hari. Ya, nanti kami akan update kembali waktunya. Tempatnya di Bekasi, kami siapkan miniatur dan seterusnya. Yang terakhir ini yang paling penting, kami sudah siapkan, insya Allah kita sedang menyiapkan betul, mungkin tanggal yang sesuai kami akan launching tentang syiar Al-Quran. Kami akan membuka pusat Al-Quran, ya namanya At-Taisir Learning Center, pusatnya di Bekasi. Tapi nanti kami akan membuka kesempatan bagi teman-teman sekalian, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri, jika ingin membuka kemudian dari turunan-turunan itu, komunitas misalnya yang tersambung ke tempat kami, itu silahkan kami perkenankan, nanti kami kirimkan silabusnya, bahan pendidikannya, dan juga turunan-turunan mushafnya. Nanti ada 3 program. Pertama, pengentasan buta baca Al-Quran. Mushafnya kami siapkan, tahun ini kami cetak 125.000 mushaf. Kemudian yang kedua, ada untuk pendalaman makna Al-Quran, bahkan dari perkata, kami juga cetak 125.000 eksemplar. Dan yang ketiga, untuk menghafalkan Qurannya dengan metode At-Taisir. Kita akan kemudian korelasikan dan lingkarkan ke seluruh wilayah-wilayah khususnya di Indonesia. Nanti teman-teman yang siap untuk ikut, nanti boleh nanti buka komunitas saja, tempatnya nggak usah diwakafkan. Anda aja yang rawat itu semua, nanti kita linkkan ke tempat kami, kita kirimkan kurikulum dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Itu kelas pertama. Launching kelas kedua, insya Allah dalam pekan ini akan dilaunchingkan kelas Quran, kelas kehidupan Quran, yang pernah kami sampaikan dulu. Itu nanti ada kelas dokter, kelas pengusaha, kelas macam-macam, itu ada di situ. Dan itu akan menurunkan ayat-ayat Quran sesuai dengan profesi. Misal Anda yang mahasiswa, apa saja ayat-ayat bimbingan dalam belajar, nanti ada kelasnya khusus, Anda akan dididik tentang turunan makna Al-Quran, tentang bagaimana cara belajar sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Ya, misalnya yang dokter silahkan, dokter nanti masuk kelas dokter, itu dibagi sub lagi. Nanti ada dokter tentang jantung. Kemarin kami sudah diskusi dengan dokter jantung, hasilnya hebat. Ya, apa kaitan zikir dengan suasana jantung? Beliau uji sampai beliau cek. Ada alatnya, Pak. Alatnya kecil ya. Dan kami sudah diskusi. Jadi beda. Bahkan beliau cek lintas agama. Ada yang dicek misalnya agama A, agama B, agama C, dan luar biasa. Begitu yang lain diminta untuk beribadah menurut kepercayaannya, itu tidak mencapai tingkat standar dalam tingkat ketenangan hati. Dicek hatinya, dadinya, macam-macamnya. Tapi ketika seseorang sholat, itu melebihi standar dari yang telah ditetapkan dari aspek ketenangan pada jiwa. Nanti akan digali. Dokter mata misalnya, bagaimana petunjuk mata di Quran? Saya pernah nanya dokter mata, dok, apa ukuran mata yang sehat? Diskusi ya, teman-teman. Oh, Ustadz, kalau matanya bagus, jelas, tidak ada bayangan, tidak ada penghalang, itu sehat. Saya bilang, saya banyak temukan yang seperti itu, dok. Sehat, bagus, gak pakai kacamata, tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain. Itu kenapa? Wah, itu saya bingung, Ustaz. Ya, itu nanti kita dudukkan di satu kelas dan seterusnya. Ya. Nanti yang seperti itulah ya. Mudah-mudahan saat memberikan resep tidak hanya diberikan minum obat ini, tapi dia katakan Quran surah sekian ayat sekian. Baca lagi.
Itu yang kami sampaikan. Kalau ada benar itu semua dari Allah sebagai titipan, sebagai petunjuk kebenaran Rasulullah SAW. Kalau ada yang salah itu mutlak dari saya pribadi. Anda boleh sampaikan untuk saya, kemudian perbaiki dengan segala kerendahan hati. Kalau menemukan kesalahan cukup ditinggalkan, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Tapi kalau Anda menemukan kebaikan, silahkan amalkan, karena Allah sedang mencintai Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Anda belum sempat berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketaatan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit dan mohon izin saya diberikan kelapangan untuk menuju kendaraan supaya mudah sampai ke tujuan, karena kami sangat ditunggu pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.